شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima qad 'allamtana wa rzuqna ilma tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Pemirsa kanal Pia Tangaran yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sehingga di hari ke-15 di bulan Ramadan kali ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, khususnya puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa kanal Pia Tangaran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari ke-15 dalam rangkaian Mutiara Nasihat Ramadan sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Abdul Majid hafizahullah ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair Ustadz. Alhamdulillah. Hari ini ada tema apa Ustadz untuk pemirsa Ustadz? Insya Allah kita akan membahas perkataan-perkataan ulama yang berkaitan dengan dampak dari maksiat dan dosa. Khair insyaallah. Taib, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya selama 30 menit ke depan insyaallah Ustaz Abdul Majid akan membersamai kita. Falyatafaddal mashkur ma'jura. Jazakumullah khair. Wa jazakumullah khair. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi kita semua. Setiap manusia ingin menjadi diri yang baik dan terhormat. Tidak ingin direndahkan ataupun terhina. Dan di sisi yang lain kita juga telah mengetahui bersama bahwasanya maksiat dan dosa adalah sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala larang dalam kitabnya dan juga dalam sunnah Rasulnya. Yang mana jika seseorang berlepas diri dari kemaksiatan tersebut dan berusaha beramal soleh, maka ia akan menjadi orang yang terhormat. Begitupun sebaliknya, jika seseorang terjerumus dalam suatu kemaksiatan dan suatu dosa, maka ia telah menjadi orang yang terhina. Dan di saat yang bersamaan, orang tersebut juga telah berusaha memerangi Allah Azza wa Jalla. Ja'far bin Muhammad rahimahullah pernah mengatakan, man naqalahu Allahu azza wa jalla min dhullil ma'asi ila izzit ta'ah agnahu bila mal wa anasahu bila uns wa a'azzahu bila ashirah. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari kehinaan kemaksiatan, kemudian Allah pindahkan kepada kehormatan dalam ketaatan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya kekayaan tanpa harta benda, telah memberikan dia ketenangan tanpa sahabat yang berusaha menenangkannya, dan juga telah memberikannya kemuliaan tanpa keluarga besar yang berusaha memuliakannya. Dan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah juga pernah mengatakan, wai haka ya ibna Adam, halaka bimuharabatillahi taqah, innahu man asallah faqad harabah. Celakalah engkau wahai anak cucu Adam, apakah engkau memiliki kekuatan untuk memerangi Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah, siapa saja yang bermaksiat kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah memerangi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi kita seorang muslim
untuk berhati-hati. Mari kita perhatikan amal perbuatan kita. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan memiliki konsekuensi, baik itu di dunia maupun konsekuensi di akhirat. Al-Hafidz Ibnul Jauzi pernah mengatakan, "Yambagi likulli dzi lubbin wa fatnatin ayyahdharu awaqibal ma'asi." Hendaknya bagi setiap orang yang berakal untuk mewaspadai akibat dari kemaksiatan yang ia lakukan. Fa innahu laisa bainal adami wa bainallahi ta'ala qarabatun wala rahim. Karena sesungguhnya tidak ada hubungan kekerabatan antara seseorang manusia pun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama qaimun bil qisti hakimun bil adl. Sedangkan Allah Azza wa Jal memerintahkan segala sesuatu dengan adil. Wa in kana hilmuhu yasa'udz dzunub illa annahu idza syaa'a fa'afa kulla kathifin minadz dzunub wa idza syaa'a akhadha bil yasir fal hadarul hadar. Maka berhati-hatilah, meskipun sisi murah hati yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki mencakup seluruh dosa hambanya, akan tapi semua atas kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni segala dosa hambanya. Akan tapi jika Allah berkehendak lain, maka Allah akan mengadili dengan sangat mudah. Maka berhati-hatilah. Naam. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka pada kesempatan kali ini, izinkan ana untuk menyampaikan beberapa perkataan ulama yang berkaitan dengan dampak dari kemaksiatan dan dosa. Karena sejatinya kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan dapat berdampak bagi diri kita, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Naam. Semoga nasihat-nasihat atau perkataan-perkataan ulama ini bisa menjadi pengingat, baik itu untuk diri anak pribadi secara khusus dan untuk kita semua secara umum. Naam, ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Maksiat dan dosa dapat menghalangi kita untuk mendapatkan rizki dan juga ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui, ilmu adalah cahaya yang menyinari hati kita. Dan maksiat bisa menjadi penghalang cahaya tersebut masuk ke dalam hati kita. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan dalam syairnya, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa qala lam bi annal ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu asi." Aku mengadu kepada Waqi tentang buruknya hafalanku, maka ia menasihatiku untuk meninggalkan kemaksiatan. Kemudian ia mengatakan, "Ketahuilah bahwa ilmu itu adalah karunia, dan karunia Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat." Dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Thauban radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal abda la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuh." Sungguh seorang hamba akan terhalang dari rizkinya atas dosa yang telah ia perbuat. Maka hendaknya kita berhati-hati atas segala yang kita perbuat. 6. Maksiat dan dosa juga bisa mempersulit urusan kita. Kesulitan dan cobaan yang ada di dalam keseharian kita bisa jadi hal itu berdasarkan kemaksiatan yang kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin
Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dalam surat Asy-Syura ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan musibah apapun yang menimpamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Maka ayat inilah, hal inilah yang menjadi dasar para ulama-ulama terdahulu. Saat mereka menghadapi suatu cobaan ataupun musibah, mereka segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuhasabah diri atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Hal pertama yang mereka pikirkan, yang ulama terdahulu pikirkan saat menghadapi cobaan dan musibah, apa musibah dan apa dosa yang pernah saya lakukan. Semoga kita bisa mencontoh mereka. 6. Dampak dari maksiat yang lain ialah maksiat dan dosa bisa menggelapkan hati dan juga menjauhkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Seseorang yang terbiasa melakukan maksiat, ia akan merasa hatinya hampa, gelap, kosong, yang mana dengan kehampaan ini sulit baginya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang ulama pernah berkata kepada seseorang yang mengadukan kehampaan hatinya. Ulama tersebut mengatakan, "Idza kunta qad awhashatka dzunub fada'ha idza syi'ta wasta'nis." Jika dosa-dosa membuat hatimu merasa sepi, merasa kosong, merasa hampa, maka tinggalkanlah dosa itu semampu, secepat yang kamu bisa. Karena dengan meninggalkan dosa itu, insya Allah ketentraman akan kembali ke dalam dirimu. Dan ketahuilah ikhwati fillah, saat seseorang terbiasa melakukan kemaksiatan dan juga dosa, hatinya merasa hampa, sulit baginya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ini berdampak sulit baginya untuk melakukan amal soleh. Yang mana jika seseorang sulit untuk beramal soleh, maka itu akan berdampak bagi dirinya. Dia akan merasa dijauhi. Dia akan merasa terasing oleh orang-orang di sekitarnya. Khususnya adalah orang-orang yang soleh. Maka dengan sulitnya dia mengingat Allah dan beramal soleh, orang-orang yang soleh akan berjarak dengannya. Dan tanpa dia sadari, dia akan lebih dekat dengan orang-orang yang fajir. Lebih dekat kepada orang-orang yang buruk akhlaknya dan suka mengamalkan kemaksiatan yang serupa. Na'udzubillah min dzalik. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Innalil hasanah diya'un fil wajh, wa nuran fil qalb, wa sa'atan fil rizq, wa quwwatan fil badan, wa mahabbatan fi qulubil khalq." Sesungguhnya kebaikan dapat memberikan cahaya bagi wajah orang yang melakukannya, akan menerangi hatinya, memberikan keluasan dalam rezeki, memberikan kekuatan dalam tubuh, dan juga memberikan kecintaan di hati para makhluk. Begitupun sebaliknya, wa inna lisayyi'ati sawadan fil wajh, wa zulmatan fil qalbi wal qabr, wa wahnan fil badan, wa naqsan fil rizq, wa bughdatan fi qulubil khalq. Begitupun sebaliknya, keburukan dapat mendatangkan kegelapan bagi wajah orang yang melakukannya, kehampaan dalam kubur dan juga dalam hati, dan juga memberikan kelemahan dalam tubuh, dapat mengurangi rezeki kita, dan juga bisa menumbuhkan kebencian di hati para makhluk. Dan ingatlah,
di mana Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan kepada Muawiyah radhiyallahu an, fa innal abda idza amila bi maksiatillah adahamiduhu minan nasi dzamman. Sesungguhnya jika seseorang sudah bermaksiat kepada Allah, maka orang-orang yang memujinya akan berbalik jadi menghinanya. Maka perhatikanlah hal ini. Jika seseorang biasa melakukan maksiat, maka hatinya akan hampa. Dengan hampanya hati ini, sulit baginya mengingat Allah. Saat sulit dia mengingat Allah, dia akan sulit beramal soleh. Ketika sulit beramal soleh, dampaknya akan berjarak dengan orang-orang soleh. Yang mana jika hal ini terus berlanjut, dapat merusak hubungannya kepada orang-orang di sekitarnya. Bahkan sampai kepada orang-orang terdekatnya. Di mana di sini ada salah seorang ulama yang menyampaikan, inni la'asillaha fa'aradhalika fi khuluqi dabbati wa mra'ati. Aku mendapati bahwa ketika aku melakukan maksiat, dampaknya akan terlihat pada akhlak tungganganku dan juga pada perangai pasanganku. Jadi bisa kita bayangkan, bisa jadi hubungan kita yang kurang baik dengan pasangan ataupun dengan karib kerabat, bahkan dengan barang-barang di sekitar kita. Bisa jadi hal ini didasari dari dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Semoga kita bisa terbebas dari hal ini. Nah, di antara dampak maksiat lainnya yang sebenarnya sudah disampaikan tadi, kemaksiatan bisa melemahkan hati dan juga melemahkan badan. Begitupun sebaliknya. Jika kita beramal soleh, itu bisa membuat hati dan tubuh kita menjadi kuat. Ketahuilah ikhwati fillah, kekuatan hakiki bagi seorang muslim adalah hatinya. Jadi jika kita meninggalkan amal soleh, kita berbuat maksiat, hati kita akan lemah. Yang mana saat hati kita lemah, badan kita pun ikut lemah. Dan itulah yang membuat kita malas untuk beribadah. Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullah pernah mengatakan, inna lillahi uqubatun fil qulubi wal abdan, dongkon fil ma'isyah, wa wahnan fil ibadah. Di antara hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang berdosa, baik itu untuk jiwanya maupun raganya, adalah kesusahan dalam hidup dan juga kemalasan dalam beribadah. Naam, ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ketahuilah, sudah menjadi hal yang kita ketahui bersama. Saat seseorang melakukan kesalahan, ia akan menutupi kesalahannya dengan kesalahan yang lain. Begitupun juga dengan dosa dan maksiat. Jika seseorang terbiasa melakukan maksiat dan dosa, ia akan mengiringi maksiat dan dosa itu dengan maksiat yang lain. Ia lakukan satu maksiat, kemudian kemaksiat yang lain, kemaksiat yang lain. Ini adalah salah satu dampak dari perbuatan maksiat. Yang mana jika ia terbiasa untuk melakukan maksiat itu, maka secara bertahap hatinya akan diberikan bercak hitam, bercak hitam, bercak hitam. Sampai pada titik hatinya akan menjadi hitam pekat. Maka di sisi itulah hatinya akan mati. Yang mana jika hati seseorang telah mati, waliyadzubillah, ia tidak akan merasa hina. Ia tidak akan merasa malu. Ia tidak akan merasa jijik untuk melakukan suatu perbuatan dosa.
bisa kita lihat bersama di banyak media saat ini. Banyak orang-orang yang tidak malu, bahkan bangga untuk melakukan suatu maksiat. Ini adalah salah satu dampak dari maksiat itu sendiri. Ingatlah perkataan Al-Hafidz Ibnul Jauzi rahimahullah. Ada salah seorang ahli hikmah yang mengatakan, al-maksiyatu ba'dal maksiyah, iqabul maksiyah. Hukuman dari suatu kemaksiatan adalah kemaksiatan yang datang setelahnya. Dan di waktu yang lain, Al-Hafidz Ibnul Jauzi juga pernah mengatakan, la yanalu ladzatal ma'asi illa sukron bil ghaflah. Tidak ada yang dapat merasakan kenikmatan untuk melakukan kemaksiatan kecuali orang yang sudah termabukkan dengan kelalaian. Ia sering melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan sampai ia terlena dengan kemaksiatan. Akhirnya, waliyadzubillah, ia merasakan kenikmatan dalam bermaksiat. Semoga kita terhindar dari hal ini. Bahkan ikhwati fillah, dapat kita temukan beberapa dari orang-orang, ia tahu bahwa hal itu salah. Ia tahu itu maksiat, itu dosa. Tapi ia tidak bisa berpaling dari dosa itu. Karena apa? Ia terbiasa untuk melakukan dosa tersebut. Ia sudah terikat. Ia kecanduan untuk melakukan dosa itu. Sehingga ia tidak bisa berpaling dari dosa itu. Yang mana ini adalah dampak terakhir yang mungkin bisa Anda sampaikan dan juga bisa Anda katakan dampak yang paling buruk ujungnya. Na'udzubillah min dzalik. Jika seseorang terbiasa dia melakukan dosa kecil, terbiasa melakukan maksiat, ia akan merasa aman dan nyaman untuk melakukan maksiat tersebut. Ketika ia merasa aman dan nyaman untuk melakukan dosa kecil, dia akan melakukan dosa yang lebih besar. Ketika ia merasa aman dan nyaman untuk melakukan dosa besar, tanpa ia sadari, ia akan merasa aman dan nyaman untuk menyekutukan Allah dan mencari laknat Allah Azza wa Jalla. Dan sudah kita ketahui bersama, banyak sekali dalil yang menunjukkan laknat Allah bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Semoga dari beberapa dampak-dampak yang kita pelajari ini dapat menjadi pengingat kita, dapat menjadi pengingat diri anak pribadi, dan juga kita secara umum, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dalam menjaga diri kita dari maksiat-maksiat dan dosa-dosa yang kita perbuat. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang atau hamba yang terbaik, yang mana jika melakukan suatu kesalahan, segera bertaubat, segera bermuhasabah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jazakumullahu khairan untayan nasihatnya. Masya Allah. Ini sangat-sangat penting untuk masyarakat, terutama untuk diri kita sendiri, Ustaz ya. Bahwa maksiat itu sejatinya merugikan kita, Ustaz. Oh iya, benar. Kita sebagai manusia sudah pasti tidak bisa terhilang dari dosa-dosa. Masya Allah, Masya Allah. Ini kita tadi perhatikan maksiat itu berdampak untuk dunia dan akhirat kita. Kemudian maksiat itu bisa menjadi penghalang untuk rezeki dan ilmu, betul ya? Bahkan pada akhirnya maksiat itu di titik tertingginya dia merasa aman dan merasa nyaman melaksanakan maksiat tersebut, Ustaz ya. Masya Allah, ini sangat-sangat bahaya dan harus segera bertaubat. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, kalau boleh ini ada sedikit pertanyaan. Gimana caranya kita bisa terlepas dari maksiat-maksiat ini, kemudian gimana sih tata cara taubat yang betul gitu? Tayyib. Ketika kita ingin berlepas diri dari maksiat, maka cara terbaik adalah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang mana
dijelaskan oleh para ulama terkait hal ini, ketika kita ingin bertaubat, hendaknya kita memiliki al-azam. Kita memiliki tekad yang kuat untuk tidak melakukannya. Kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, sebenar-benarnya taubat. Kita berusaha meninggalkan perbuatan buruk itu dan segala sesuatu yang mendekati kepada perbuatan buruk itu. Bahkan jika itu berkaitan dengan orang, misalkan perbuatan itu kita rasakan ada pada diri seseorang, mungkin salah satu cara terbaiknya adalah kita ingatkan dan kita berusaha menjauhi orang tersebut. Jangan sampai kita terjumus kepada kesalahan yang sama. Jazakumullah khairan Ustaz. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk kita semua, sehingga kita bisa menjauhi maksiat dan dosa, utamanya di bulan Ramadan ini, Ustaz. Berakhirnya kesempatan kita di sore hari ini, semoga yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Majid barusan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita jauhi maksiat dan dosa, utamanya di bulan Ramadan. Masih ada 15 hari ke depan, semoga masih semangat terus, semoga bisa keluar dari Ramadan ini mendapat predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa saksikan Mutiara Nasihat Ramadan di hari berikutnya di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان